Good morning students. Pagi hari ini kita akan membahas tentang energi. Sebelumnya Miss Evelyn mau tanya dulu. Apa ya energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Albert Einstein, sang ilmuwan jenius fisika terbesar abad 20, mengatakan bahwa energi itu bersifat kekal dan tidak dapat dimusnahkan. Dan energi itu juga dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dari energi kimia yang kita makan, kita dapat menghasilkan energi gerak. Dari energi cahaya, juga dapat dihasilkan energi kimia melalui proses fotosintesis. Dari energi kimia dapat menghasilkan energi gerak berupa mobil yang bergerak karena bahan bakar yang diisikan ke dalamnya. Energi listrik dapat berubah juga menjadi energi panas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas energi yang kita pelajari satu demi satu ya. Kita mulai dari energi cahaya terlebih dahulu. Sumber energi cahaya bagi bumi yang terbesar kalian sudah tahu adalah matahari. Matahari itu berperan besar loh dalam proses fotosintesis bagi tumbuhan. Dan ingat, proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan oksigen loh, yang sangat bermanfaat bagi proses pernafasan seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Energi selanjutnya yang kita bahas adalah energi panas. Nah, energi panas dan energi cahaya biasanya dihasilkan secara bersamaan. Sumber energi panas yang terbesar sama dengan sumber energi cahaya terbesar, yaitu matahari. Energi panas dari matahari ini bermanfaat untuk menghangatkan udara di bumi. Selain itu, dia juga bisa menghasilkan energi listrik, mengeringkan pakaian, dan juga mengeringkan hasil bumi. Energi panas juga bisa dihasilkan oleh beberapa alat elektronik. Seperti yang kalian lihat di rumah kalian, ada setrika, ada microwave, ada kompor listrik, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah energi gerak, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak itu bisa angin, air yang mengalir, maupun berbagai peralatan elektronik. Seperti contohnya kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Energi gerak ini sangat bermanfaat loh dalam kehidupan manusia. Karena energi gerak ini bisa menggerakkan perahu layar, bisa menggerakkan kincir air, dan kincir angin untuk menggiling biji-bijian dan menghasilkan tepung. Bisa juga untuk memompa air. Ada pula energi bunyi. Energi bunyi ini energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Berbagai alat musik merupakan sumber energi bunyi, termasuk pita suara kalian anak-anak. Pita suara kalian kalau bergetar akan menghasilkan suara. Nah, bunyi ini sangat bermanfaat bagi makhluk hidup untuk berkomunikasi maupun menghasilkan musik yang bisa bersifat menghibur kita. Sedangkan energi kimia itu adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia, seperti makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan akan dicerna oleh tubuh kita dan dapat menghasilkan energi untuk segala aktivitas kita, seperti kita belajar, kita bermain. Itu sangat membutuhkan energi. Selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai dan aki. Sedangkan energi yang satu ini anak-anak adalah energi yang sangat serbaguna. Karena dia dapat bertransformasi menjadi energi-energi lainnya. Apa ayo? Energi apa? Jawabannya adalah energi listrik. Coba kalian lihat, energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan. Karena dia bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya mixer, kipas angin. Juga bisa loh berubah menjadi energi panas seperti setrika, kompor listrik. Maupun dapat berubah menjadi energi cahaya seperti
seperti lampu dan televisi. Nah, sekarang Miss Ervin akan berbicara tentang sumber energi alternatif yang belum sempat kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Kita mulai dulu ya dari biofuel. Biofuel ini merupakan sumber energi alternatif berupa bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula yang tinggi dan kandungan minyak nabati yang tinggi. Kira-kira tanaman apa ya yang memiliki kandungan gula yang tinggi? Ya betul, tebu. Tebu merupakan bahan baku dari gula pasir yang sehari-hari kita konsumsi. Ada satu lagi anak-anak, namanya adalah sorghum. Sorghum ini merupakan tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan maupun pakan ternak dan juga bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorghum ini berada pada urutan kelima setelah gandum, jagung, padi, dan jelai. Energi alternatif yang lain adalah biomasa. Biomasa ini energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber energi biomasa ini biasanya berupa bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia itu terdapat di Gorontalo. Dia memanfaatkan tongkol jagung sebagai bahan biologisnya. Biogas. Biogas ini sudah pernah Miss bahas di pembelajaran yang semester lalu ya anak-anak, yaitu energi alternatif yang terbuat dari limbah hewan ternak, yaitu kotoran sapi maupun kambing, yang dapat kalian lihat prosesnya di buku tematik kalian halaman 118. Di situ ada skema pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Kalau kalian perhatikan di situ, mula-mula kotoran sapi dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Nah, di dalam lubang ini dia akan berproses menjadi gas. Gas inilah yang nantinya akan terbentuk dan disalurkan untuk dimanfaatkan sebagai penerangan maupun bahan bakar dalam memasak. Sedangkan sisa kotoran sapi atau kotoran kambing yang berada di dalamnya bisa menjadi pupuk bagi tanaman. Nah, energi yang terakhir kita bahas adalah energi yang berasal dari air laut. Energi alternatif yang bersumber dari air laut ini bisa berasal dari pasang surut air laut maupun tekanan naik turunnya gelombang laut. Sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, negara kita ini sangat berpotensi dalam mengembangkan sumber energi dari gelombang laut maupun dari pasang surut air laut. Daerah di Indonesia yang berpotensi untuk mengembangkan sumber energi pasang surut air laut ini berada di Selat Larantuka, Flores. Daerah ini dipilih karena selisih pasang surut air laut di daerah ini cukup besar, yaitu antara 3 sampai 5 meter. Bahkan konon pernah sampai mencapai 8 meter di salah satu titik di garis pantai Larantuka. Energi pasang surut air laut ini merupakan solusi efektif bagi penyediaan energi di negara kita. Karena energi listrik yang dihasilkan nantinya akan cukup besar, yaitu sekitar 300 megawatt. Wow, ini sangat membantu Indonesia dalam mengatasi pencemaran udara, karena selama ini Indonesia sangat mengandalkan batu bara dalam penyediaan listrik. Nah, energi alternatif berikutnya dari air laut adalah energi gelombang air laut. Energi gelombang air laut ini biasanya menggunakan alat penangkap gelombang atau menangkap ombak, menahan energinya semaksimal mungkin, dan memusatkan gelombang ke dalam konverter. Nantinya air yang terkumpul
itu akan diterjunkan ke sisi bangunan yang lain dan menggerakkan atau memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Demikian anak-anak pembahasan kita hari ini tentang energi. Dengan selesainya pembahasan IPA tentang energi ini, maka materi kita untuk buku 4I ini sudah selesai. Selamat belajar anak-anak, semakin rajin belajar, kalian semakin hebat. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.